adalah contoh soal tentang siklus aktual. Misalnya diketahui kasusnya adalah seperti ini. R134A masuk kompresor kulkas pada fase uap panas lanjut 0,14 MPa min 10 derajat Celcius dengan laju 0,12 kg per sekon. Kemudian keluar pada 0,7 MPa 50 derajat Celcius. Kemudian didinginkan di kondensor sampai ke suhu 24 derajat Celcius dan tekanan 0,64 MPa. Nah, di sini ada beda tekanan antara masuk kondensor dan keluar kondensor. Kemudian diekspansikan sampai tekanan 0,15 MPa. Ini juga ada beda tekanan, masuk evaporator 0,15, kemudian keluar evaporator pada 0,14 MPa. Kemudian di sini perpindahan kalor dan pressure drop di sambungan antar komponen diabaikan. Misalnya keluar evaporator dengan masuk kompresor, ini kan ada pipa dan sambungan, ini diabaikan. Kemudian diminta untuk menggambarkan siklusnya di diagram pH, menentukan kapasitas pendinginan, daya input kompresor, efisiensi isentropi kompresor, dan COP. Pertama adalah menggambarkan siklusnya di diagram diagram pH. Di diagram pH ini kita lihat kondisi masuk itu adalah 0,14 MPa, 0,14 MPa, kemudian min 10 derajat Celcius. Nah, misalnya 0,15 di sini berarti 0,14 kira-kira di sini di garis yang 20 ini. Kemudian min 10 derajat Celcius. Jadi dari min 10 derajat Celcius ini ditarik, misal saya berikan warna lain. Ini misalnya, nah ini ditarik garis, ketemu perpotongannya dengan 0,4 di sini. Nah, di titik ini. Titik 1 ini adalah kondisi masuk. Jadi 0,14 ditarik garis ke sini, kemudian dipotongkan dengan garis min 10. Garis min 10 ini kan ke bawahnya mengikuti garis ini. Nah, seperti ini. Jadi dipotongkan di sini. Ini adalah kondisi masuk kompresor. Kemudian keluar pada 0,7, berarti ini di antara ini, tarik garis ke sana 0,7, kemudian temperaturnya 70. Berarti ini adalah kondisi temperatur 70. Garisnya berarti ini, kemudian ke sini. Nah, ketemu perpotongannya di sini. Ketemu perpotongannya di titik ini. Itu adalah titik 2 aktual. Kemudian kalau prosesnya terjadi secara isentropik, maka garisnya akan mengikuti garis entropi konstan atau garis yang ini misalnya. Ini adalah garis untuk entropi konstan. Nah, berarti kalau di sini ini harus sejajar dengan garis ini. Dengan garis ini. Nah, ini adalah garis entropi konstan dari mulai sini. Berarti di sini kita buat garis yang sejajar dengan garis yang ini, entropi konstan. Misalnya untuk garis entropi konstannya adalah ini. Nah, berarti ini adalah titik 2S. Titik 2S. Titik 2S itu adalah titik kalau proses kompresi terjadi pada entropi konstan. Sehingga di sini ada penyimpangan. Kondisi aktual itu adalah 1 sampai 2A. Kondisi entropi konstan itu adalah 1 sampai 2S. Nah, selisih ini itu adalah yang namanya efisiensi isentropik ini. Jadi efisiensi isentropik itu adalah perbedaan atau perbandingan antara kerja secara isentropik dengan kerja secara aktual. Kerja secara isentropik adalah dihitung dengan H2
S kerja secara isentropik, H2S dikurangi dengan H1 dibagi dengan H2A dikurangi dengan H1. Itu cara menggambarkannya. Kemudian keluar kondensor. Keluar kondensor itu pada 0,65, jadi 0,7 di sini, 0,5 kira-kira di antaranya, kemudian 0,24. Jadi ini 20 di sini, kemudian 30 di sini, berarti 24 itu kira-kira di antaranya. 25 di sini, kemudian 24 kira-kira ya di sini. Nah, ini kira-kira untuk 24 derajat Celcius. Nanti mungkin Anda bisa gambarkan lebih tepat lagi kalau dengan kertas misalnya ya. Tapi kira-kira itu besarnya adalah di sini. Ini kondisi temperatur 24 derajat Celcius. Jadi di antara 20 dan 30 yaitu 24. Ini untuk kondisi di titik 3. Kemudian di titik 4 diekspansikan sampai 0,15 MPa. Temperaturnya tidak diketahui, maka di sini ya dianggap entalpinya masih konstan. Kira-kira, tapi ini sampai di 0,15 kira-kira di sini ya. Nah, di titik ini. Kemudian yang bawah ini 0,14. Itu kira-kira menggambarkan di diagram pH untuk kondisi siklus aktual. Kemudian penyelesaiannya, kapasitas pendinginan. Kapasitas pendinginan sama seperti pada siklus ideal, yaitu M dikalikan dengan M dikalikan dengan H1 minus H4 sama 0,12 kg per sekon dikalikan 397 minus 233 kJ per kilogram. Diperoleh kapasitas pendinginannya adalah ini. Kalor yang dipindahkan dari kulkas atau kapasitas pendinginan. Kemudian daya input kompresor. Daya input kompresor itu bisa dihitung dengan M dikalikan dengan H2A minus H1. Jadi ini yang dipakai adalah H2A. H2A atau untuk entalpi pada kondisi ideal. Diperoleh kerja kompresornya adalah 7,2. Kemudian efisiensi isentropis kompresor. Tadi efisiensi isentropis adalah daya kalau prosesnya terjadi secara isentropis dibagi dengan daya atau kerja kalau prosesnya terjadi secara aktual, yaitu H2S minus H1 dibagi H2A minus H1. Diperoleh efisiensi isentropis kompresor atau sering disingkat dengan efisiensi kompresornya itu adalah 0,55. Kemudian untuk COP, coefficient of performance, ini sama. Cara perhitungannya H1 min H4 dibagi dengan H2 minus H1. Hanya pada kondisi aktual, ini H2-nya berarti adalah H2A. H2A dikurangi dengan H1. Diperoleh COP-nya 2,73. Jadi demikian untuk perhitungan siklus aktual. Jadi perhitungannya itu hampir sama seperti siklus ideal, hanya yang membedakan itu adalah menggambarkan di diagram pH, karena nanti posisinya akan bergeser dari kondisi ideal. Kemudian ada tambahan yaitu efisiensi isentropis, dan mencari properti di titik 2 itu yang dicari adalah kondisi aktual, bukan kondisi kompresi secara isentropi.